Ini kan kayak tak penyembuhan ya. Sehat semua tapi ya, udah sembuh semua berarti. Sembuh semua, amin. Saudara-saudari, perkenalkan dulu, nama saya Romo Wetan. Saya tinggal di Stanislas Koska Keranggan di Bekasi dekat Cibubur ya. Anginnya masih ada angin Bogor kalau di Keranggan itu ya. Saya dokter juga di Rumah Sakit Sir Karolus sampai sekarang. Jadi setiap hari saya ke Rumah Sakit Karolus, lalu sorenya baru melayani di paroki. Nah, saya jadi dokter itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, dari tahun 2009 sampai sekarang saya itu merasa ada 3 model pasien yang di blacklist sama dokter ya, atau red flag buat dokternya. 1, pasien yang pura-pura sakit terus dia minta surat dokter ya, supaya ini ada yang pernah nggak di sini? Ada pasti, nggak mungkin. Ini muka-mukanya minta surat izin sakit nih beberapa dari sini. Jadi datang ketahuan kan gitu ya, batuknya nggak tulus ya, ada batuk yang nggak tulus, tahu ya, gitu. Dok, demam gitu. Padahal di termometer suhunya normal, diperiksa paru-parunya bersih, nggak ada sakitnya, tapi pura-pura sakit supaya minta surat izin sakit ya, surat dokter. Yang kedua itu adalah pasien yang terlalu pintar ya. Ada pasien yang sebelum dia ke dokter dia googling dulu. Ada yang pernah di sini? Ada ya? Tanya chat GPT dulu. Ada ya? Aku batuk, demam, ada benjolan di sebelah kanan, sakit apa? Nah, jawaban dari chat GPT atau Google biasanya kan serem-serem ya. Mereka datang, dok, aku sakit kanker. Datang. Karena jawabannya pasti ada kalau Anda cari list di Google ya. Iya ya, batuk, demam, ada benjolan di sebelah di leher sebelah kanan. Itu pasti salah satu diagnosanya, itu pasti ada kanker kalau Anda cari di Google. Padahal sebenarnya ketika diperiksa giginya cuma bolong yang sebelah kanan. Itu ngaruh benjolan ke sebelah kanan. Jadi tuh kadang-kadang pasien yang tipe kedua ini dia sudah berpikiran, udah aku nggak usah diperiksa lagi dok, pokoknya sakitku ini, aku minta obatnya ini. Kadang-kadang pasien dokter juga kayak gitu. Jadi ada dokter kalau sakit ya, kan dia mendiagnosa diri sendiri kan. Ini aku sakitnya ini, aku perlu obat, tapi aku nggak bisa ngeresepin diriku sendiri. Jadi aku ke dokter supaya resepnya keluar. Jadi dia datang, dok, aku sakitnya ini, minta tolong obatnya diresepin ini. Nah itu nggak mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah pasien yang sebenarnya nggak sakit, tapi cuma pengen ketemu dokternya aja. Ada, benar, ada benar. Waktu ada kan, ada ya, ada yang kayak gitu. Ibu-ibu nih ya biasanya nih, ya kan? Ibu-ibu nih biasanya kayak gitu. Karena saya ngalamin, waktu saya jadi dokter kan saya lebih muda dari sekarang ya, saya masih lumayan ganteng lah. Itu tuh ada satu pasien yang kita nggak pernah tahu sakitnya apa, tapi datang terus di jam-jam saya mau selesai praktek. Saya selesai praktek kan jam 1 ya. Dia tuh datang jam 1.15 gitu ya. Pas udah pasien sepi, dia datang. Sakitnya apa? Iya nggak enak badan gitu ya. Untung dia nggak minta bekam ya. Jadi intinya yang ke pasien ketiga ini dia nggak penting kesembuhannya, tapi yang penting ketemu dokternya. Ya. Nah itu tiga model pasien red flag atau yang di blacklist sama dokter. Yang satu tadi apa? Yang cuma minta surat izin sakit. Yang kedua yang
kepinteran, ya, kepinteran. Yang ketiga, cuma mau ketemu dokternya. Nah, saya sebutkan 3 ini mau saya bandingkan dengan 3 hal yang lain. Ada 3 hal yang membuat ketika kita sebenarnya sudah datang di hadapan Tuhan, tapi kesembuhan sulit terjadi, ya. Coba kita bandingkan. Kalau tadi yang pertama, pasien yang sebenarnya nggak sakit tapi pura-pura sakit, kasus yang pertama adalah kebalikannya. Orang yang sebenarnya sakit tapi dia menolak mengakui untuk sakit. Ngerti ya? Tuhan tahu, Wenan, kamu nih sakit, Wenan. Kamu perlu aku sembuhkan. Kamu mau nggak aku bekerja dalam hidup kamu? Enggak Tuhan, aku baik-baik aja kok. Aku nggak sakit, hidupku fine-fine aja. Dia nggak mengizinkan Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk membuka ruang hatinya, nunjukin, Wenan, area ini kamu sakit. Kalau area ini nggak aku sembuhin, kamu akan menjadi pribadi yang sulit. Yuk aku sembuhin. Nggak perlu Tuhan, aku tidak sakit, aku baik-baik saja. Ini kebalikan sama tadi, pasien yang pura-pura sakit. Yang kedua, pasien yang kepintaran tadi itu menutup diri untuk diperiksa oleh dokter. Nah, kasus yang kedua adalah orang yang dia tahu sakit, tapi dia membatasi kerjanya Tuhan. Jadi dia datang ke Tuhan, dia cuma bilang gini, Tuhan, aku sakit ABC ini. Udah Tuhan, itu aja, tolong sembuhin yang aku minta. Tapi dia menghalang-halangi Tuhan untuk